warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat yang tercurah begitu banyak untuk kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan serangkaian ibadah yang kita harapkan mudah-mudahan ini semua menjadi tabungan kebaikan dan menjadi catatan amal soleh untuk kita semua di akhirat nanti insyaallah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama mencoba untuk merenungkan beberapa hal berkaitan dengan peristiwa Perang Uhud, di mana pada Perang Uhud kita ketahui bahwa peperangan tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan, sehingga mereka kembali ke Madinah dalam keadaan sedih, berduka cita. Banyak yang kemudian merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi kita ini umat Islam. Dan berbagai macam reaksi yang dialami oleh kaum muslimin, terlebih lagi ketika mengetahui bahwa Nabi SAW terluka. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan kaum muslimin pada saat itu. Mereka masih minoritas, ditambah lagi kehilangan 70 sahabat yang gugur menjadi syuhada. Jadi sangat-sangat wajar kalau kemudian mereka itu merasa terpukul dengan peristiwa kekalahan pada Perang Uhud. Pasti kalau kita lihat ada banyak hal pelajaran yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena orang beriman ketika melihat suatu peristiwa, kita harus meyakini pertama bahwa tidak ada hal yang menjadi persoalan orang beriman itu kecuali kebaikan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, terkadang dalam penilaian kita itu baik, tapi belum tentu baik dalam penilaian Allah. Dalam penilaian Allah buruk, belum tentu dalam penilaian kita baik, belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian
kekalahan yang menimpa kaum muslimin ya, pada perang Uhud ini, kita akan mengambil hikmahnya ya, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian menjadi atau bagaimana cara Allah mentarbiyah mereka untuk kemudian mengembalikan dan memulihkan suasana dan keadaan pribadinya kaum muslimin. Itu yang kita akan renungkan pada kesempatan ini. Ya, karena sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa perang Uhud ini. Terkadang kita juga merasakan hal yang serupa, cuman dalam konteks yang berbeda. Kalau sahabat-sahabat Nabi mengalami kekalahan, mengalami peperangan yang dahsyat, melihat dan menyaksikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka juga pada perang tersebut, itu pasti akan berbeda. Tapi kita pun mengalami hal-hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terkadang menghadapi pasang surut dalam kehidupan. Tidak semua apa yang kemudian kita inginkan itu tercapai. Ada kalanya kita merasa sulit, ada kalanya kita merasa gagal, ada kalanya kita merasa kecewa dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan seperti itu akan mengganggu keteguhan jiwa, akan mengganggu kesabaran kita, akan mengganggu keistiqomahan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa-rasanya kita membutuhkan sesuatu untuk mengembalikan itu semua, mengembalikan rasa percaya diri kita, mengembalikan keteguhan iman kita, keteguhan jiwa kita di dalam menghadapi hidup kita yang akan datang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin kembali ke Madinah dalam keadaan bersedih, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menurunkan ayat-ayat yang dikatakan oleh para ulama tafsir, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat peneguh jiwa. Yang pertama yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Hari ini kalian kalah, wahai kaum muslimin. Pada perang Uhud ini kalian kalah. Tapi jangan pernah lupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum hari ini. Apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala? Ingat-ingat juga waktu Allah menolongmu waktu perang Badar kemarin. Hari ini kalian kalah, tapi ingat juga bahwa kemarin Allah memenangkan kalian pada perang Badar yang dalam hitungan kalian pun kalian mustahil untuk menang. Mustahil untuk menang kalian. Kalian berhadapan dengan 1000 pasukan yang siap berperang, sedangkan kalian hanya berjumlah 300 orang, dan itu pun pasukan-pasukan yang tidak siap untuk perang. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Tidak usah terlalu panjang kalian berduka cita dengan kekalahan ini. Tapi cukup kalian mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga pernah memenangkan kalian waktu perang sebelumnya. Apa yang kalian tunjukkan dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kalian? Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan strategi sehingga kalian menang? Persoalan menang kalah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kalian tunjukkan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci rahasia Allah menurunkan pertolongannya kepada kalian semua. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka semua, bala in tasbiru wa tattaqu, sabar dan bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza,
Allah Subhanahu wa taala pun kemudian membuka rahasia bahwa hanya dengan sabar dan bertakwa itulah sebabnya Allah menurunkan kepada mereka semua 5.000 pasukan perang dari kalangan malaikat bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kalian bersedih silahkan, tapi jangan kemudian kesedihan itu menjadikan kalian putus semangat, patah semangat, seakan tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi harapan dalam perjuangan. Tidak. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dalam kondisi seperti ini, ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih banyak nikmat yang wajib kita syukuri dibandingkan sekedar kalah. Tapi bagaimana dengan sahabat yang kemudian menjadi gugur, menjadi syuhada? Itu sudah selesai. Mereka sudah membuktikan pengabdian yang tertinggi. Mereka sudah memberikan hal yang terindah dalam hidupnya. Sebagai syuhada. Salah satu makam yang tidak pernah sepi sampai hari ini. Kalau kita lihat, kita ziarah di Uhud, hal yang banyak kita saksikan adalah orang yang berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru negeri berziarah melihat dan menyaksikan pemakaman syuhada Uhud. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala untuk memulihkan kembali keputusasaan dan patah semangat daripada sahabat-sahabat yang kalah pada perang Uhud. Allah mengingatkan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalami hal yang sama. Terkadang kita mengalami hal yang sama dalam kehidupan ini. Kita mengalami kegagalan, kita mengalami keputusasaan, kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, seakan tidak ada solusinya lagi. Beristighfar, bertaubat kepada Allah. Karena memang terkadang yang kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah bagian daripada resiko yang keputusan yang kita ambil. Kekalahan yang terjadi pada perang Uhud itu adalah resiko yang mesti ditempuh. Itu konsekuensi daripada pilihan yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi. Itulah akibat. Karena Nabi SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di Jabal Rumah, satu bukit yang kita lihat tidak terlalu tinggi. Jabal Rumah, 50 orang pasukan pemanah ditempatkan oleh Rasulullah dengan pesan, jangan pernah tinggalkan tempat ini. Kalah ataupun menang, jangan tinggalkan tempat. Tapi apa yang terjadi? Pada fase pertama daripada peperangan, kaum musyrikin kalah, lari. Ternyata larinya kaum musyrikin itu bagian daripada strategi perang untuk mengacaukan konsentrasi daripada kaum muslimin. Sehingga mereka yang berada di atas mengatakan, selesai ini perang ini, kita menang. Diingatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Jubair, jangan, ini pesan Rasulullah. Tidak, kita sudah menang ini, sudah selesai. Begitu mereka meninggalkan, sebahagian daripada mereka meninggalkan tempat itu, diambil alihlah tempat itu oleh kaum musyrikin. Yang menjadi tempat itu menjadi tempat yang paling strategis untuk menguasai medan perang, yang menjadikan kaum muslimin terombang-ambing, hilang arah. Ditambah lagi provokasi daripada kaum musyrikin bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia, yang menjadikan sebahagian sahabat Nabi ini sudah hilang konsentrasinya, tidak ada lagi, putus asa. Buat apa lagi kita berperang? Rasulullah SAW sudah meninggal dunia.
Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini itu mesti diistighfarkan. Kita memang meyakini bahwa menang kalah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang itu tidak lepas daripada kesalahan-kesalahan, sikap-sikap kita yang terkadang melenceng. Maka dalam kondisi seperti ini kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah peristiwa perang Uhud ini adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk memulihkan kembali keteguhan iman, keteguhan jiwa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadinya kekalahan pada perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji iman-iman mereka semua. Kalian itu semua adalah orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa iman mereka itu di atas segala-galanya. Tidak usah terlalu bersedih. Tidak usah kau terlalu bersedih dengan kekalahan yang kau alami pada peristiwa perang Uhud ini. Sungguh iman yang kalian miliki itu di atas segala-galanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan berduka cita. Jangan merasa hina, jangan merasa kecil dengan kekalahan. Ini persoalan kalian kalah di perang Uhud ini. Itu bukanlah hal yang harus disedihkan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguh kalian yang paling tinggi, kalian yang paling utama kalau kalian beriman kepada Allah. Iman yang mahal. Masalah yang kita hadapi, kalau kita masih beriman kepada Allah, serahkan kepada Allah. Biar Allah Subhanahu wa taala yang selesaikan ini masalah. Kita menghadapi problem sebesar apapun itu, kita harus yakinkan bahwa betul masalah yang saya hadapi ini besar, tapi sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar kalau saya beriman. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dekat kalau kita menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga itu hanya bisa ditebus dengan iman yang tulus kepada Allah. Surga itu hanya bisa ditebus dengan iman, dengan kesabaran, dengan ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menyindir kita, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian itu bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan Allah belum melihat siapa di antara kalian yang betul-betul berjihad, dan belum melihat dan menyaksikan siapa di antara kalian yang betul-betul mampu bersabar dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi. Karena memang para jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang masalah itu dahsyat, menjadikan orang itu lepas kontrol. Begitu besarnya masalah terkadang yang dihadapi oleh seseorang, menjadikan orang gampang putus asa. Ini kalau kita lihat televisi, nonton di berita, ya Allah, gampang sekali orang bunuh diri.
Padahal orang sehat, normal. Hanya karena masalah sepele, gantung diri. Tulis pesan. Saya bunuh diri gara-gara begini. Tidak sanggup mengontrol jiwanya ketika menghadapi problem. Orang-orang yang seperti ini kurang iman. Kurang yakin kepada Allah. Kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah, semua orang punya masalah. Kita diuji, semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini juga ini adalah memang tempatnya ujian. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menghadapi ujian, itulah yang harus kita pelajari agar ujian itu bisa kita lalui sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita mengambil jalan pintas. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersyukur kalau kita menghadapi masalah penegasan dari Allah yang kita jadikan hiburan dalam kehidupan ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kalau kita masih punya iman, kita masih jauh lebih unggul. Kalau kita masih punya iman, kita itu yang paling utama. Kalau kita masih punya iman, kita itu yang hebat. Seakan Allah memberikan penegasan seperti itu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masalah itu kecil. Problem itu kecil. Kalau kalian beriman, kalianlah yang paling hebat. Dan ingat, semakin tinggi tingkat keimanan kita kepada Allah, kita juga harus yakin, maka akan semakin berat pula ujian yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaatul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah kembalinya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari perang Uhud. Dikatakan oleh para ahli tafsir bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat peneguhan jiwa untuk memulihkan kondisi dan keadaan kaum muslimin setelah kembalinya mereka dari medan perang. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.